Untuk membahas lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan Bung Firzi Idris selaku pengamat sepak bola. Sudah ada Bung Ahmed Zaki Iskandar, manajer Timnas Indonesia U17 dan U20, dan juga Coach Aji Santoso, mantan pelatih Timnas Indonesia. Selamat malam, Bung sekalian. Selamat malam. Selamat malam. Ya, baik. Saya ingin ke Bung Zaki terlebih dahulu. Bung Zaki, kekalahan kemarin sepertinya cukup telak ya. Kita tahu bagaimana kemudian kita mengkhawatirkan kondisi mental dari para pemain muda kita, apalagi mereka akan maju ke babak ke Piala Dunia. Bung Zaki, saat ini kondisinya seperti apa? Alhamdulillah hari ini recovery semuanya dalam kondisi baik-baik saja, walaupun ada kekecewaan. Ya, kita terhenti langkahnya di perempat final ini, dan juga pertandingan semalam oleh Korea Utara memang sangat luar biasa beratnya. Tentu saja dari proses persiapan ya, tim pelatih itu sebetulnya sudah memprediksi berbagai macam hal, termasuk juga masalah set piece, kemudian juga keunggulan dari Korea Utara, di mana pemainnya bermain secara Spartan dan militan dengan kecepatan dan determinasi yang sangat tinggi. Nah, hanya memang di turnamen-turnamen penting seperti Piala Asia atau Piala Dunia nanti, ya, tim yang bisa meminimalisir kesalahan baik individu maupun kolektif dan bisa memanfaatkan kesalahan tim lawan dengan maksimal, tim-tim inilah yang bisa memenangkan turnamen bahkan setiap pertandingannya. Jadi berkaca dari kekalahan semalam, ini pelajaran yang sangat berharga bagi para pemain kita, bahwa kalau nanti dalam pertandingan-pertandingan berikutnya ketika mereka dalam tekanan itu mereka sudah harus tahu bagaimana bisa keluar di pertandingan yang penuh tekanan seperti lawan Korea kemarin. Nah, selama 3 pertandingan sebelum lawan Korea Utara kan kita tidak pernah kebobolan terlebih dahulu. Jadi ini juga pelajaran bagi mereka, karena sebetulnya kita sudah wanti-wanti 15 menit pertama itu adalah hal yang krusial, termasuk 15 menit terakhir. Tapi pada kenyataannya kalau nggak salah menit ke-7 menjelang menit ke-8 kita sudah kebobolan. Dan itu membuat mereka agak sedikit gugup pada pertandingan kemarin. Ya. Oke, pertandingan ini itu, sepertinya, iya, pertandingan ini sepertinya menjadi ujian besar begitu ya bagi anak asuh Coach Nova. Tapi kalau kita lihat memang pertandingan sebelumnya meskipun cukup memukau begitu ya di fase grup, ini sangat memukau sekali dari perjalanan timnas Garuda U17 begitu. Tapi tampak berbeda pada saat melawan Korut. Penyebabnya sebetulnya kalau menurut Anda tadi yang disampaikan, apakah memang karena kompetisi tinggi dari para pemain Korut atau memang ada ketidakfokusan dari pemain kita? Karena seperti sebelumnya disampaikan oleh Coach Nova begitu, sepertinya ada euforia yang berlebihan pada pertandingan-pertandingan sebelumnya yang menyebabkan dari pemain kita ini sepertinya tidak begitu fokus dalam pertandingan semalam. Ya, bagaimana tim ini bisa beradaptasi dengan tekanan-tekanan itu yang nanti menjadi pelajaran dan evaluasi kita. Jadi sebetulnya sudah fokus hanya pada saat mendapatkan tekanan. Ya, pada game pertama kita lawan Korea Selatan juga kan kita ditekan bertubi-tubi bahkan. Tapi di game kemarin di menit ke-7 itu sudah terjadi gol. Nah, keluar dari tekanan seperti ini yang belum bisa dilakukan oleh para pemain kita pada game semalam. Terlepas dari itu, saya sebagai tim manajer juga mengucapkan permohonan maaf kepada seluruh fans dan masyarakat Indonesia bahwa langkah timnas U17 kita terhenti sampai perempat final di Piala Asia tahun 2025 ini. Ini juga merupakan langkah yang sebetulnya luar biasa, tapi kita belum bisa melangkah lebih lanjut lagi. Yang penting dari catatan kami adalah bahwa tim kelompok umur di Indonesia ini harus sudah berkompetisi secara tingkat Piala Asia. Jadi bukan lagi di AFF atau baik itu kelompok umur 20, 17 ataupun 23 nantinya. Nah, ini akan menjadikan standar permainan daripada pemain-pemain kita. Ini nantinya akan bisa mengejar ketertinggalan dengan tim-tim lain di Asia-Asia yang lain. Jadi
pencapaian untuk timnas kelompok umur ini sudah sangat luar biasa tahun ini. Kemarin walaupun Coach Indra Safri juga terhenti di babak penyisian grup, tapi kita harus terus berupaya agar timnas kita ini selalu ikut di Piala Asia, apalagi Piala Dunia nanti. Ya, oke. Kemampuan adaptasi terhadap tekanan menjadi catatan begitu ya. Tentu kita juga patut memberikan apresiasi atas pencapaian timnas U17 yang sudah lolos ke Piala Dunia juga. Tentunya saya ingin ke Bung Firzi. Bung Firzi, kalau Anda melihatnya bagaimana permainan lawan Korut kemarin? Sepertinya banyak hal-hal di luar prediksi permainan timnas jika kita bandingkan dengan sebelumnya di fase grup begitu ya, Bung Firzi? Ya, oke. Terima kasih Mbak. Pertama juga terima kasih kepada Pak Zaki dan seluruh staf pelatih dan juga pemain timnas U17 Indonesia yang benar-benar membanggakan rakyat Indonesia ya. Kita lihat sentimen publik di media sosial dan semua itu sangat positif menghargai perjuangan timnas U17 terutama karena 3 kemenangan di fase grup ya, yang dari 3 laga itu adalah yang terbanyak dari jumlah partisipasi kita sebelumnya ya. Sebelumnya dari 21 kali kita bertanding di Piala Asia U17 kita hanya menang 2 kali, jadi sungguh prestasi membanggakan. Memang kalau saya lihat dari sisi sebelum pertandingan ya, memang Korea Utara akan mendatangkan tantangan yang berbeda ketimbang Korea Selatan. Itu udah banyak pengamat juga yang mengatakan bahwa mereka bermain direct ball-nya itu bisa sangat merepotkan barisan pertahanan kita, dan mereka adalah tim yang bisa menghukum sedikit pun kesalahan dan juga keraguan dari siapapun di lapangan. Terbukti Korea Utara bisa mencetak gol, bisa mencetak 6 gol dari hanya 6 tembakan tepat sasaran mereka. Ini bukti finishing yang sangat-sangat berbahaya sekali, bukti bahwa di level U17 pun sesuatu kesalahan sedikit pun atau kelengahan akan dihukum seberat-beratnya, dan ini memang akhirnya jadi wake up call juga bagi Coach Nova ya. Pastinya tentunya kita tahu beliau pasti akan melakukan perbaikan-perbaikan menjelang Piala Dunia nanti. Ada 5 bulan yang sangat penting untuk mempersiapkan tim, karena beliau juga udah bilang bukan hanya soal fisik dan mental, tapi juga soal skill dalam permainan yang akan berbicara nanti di Piala Dunia. Tapi kita tahu memang secara duel fisik juga kemarin pemain-pemain Korea Utara itu besar-besar sekali, Pak Zaki. Kita lihat di televisi mental semua beberapa pemain-pemain kita. Jadi memang ini adalah hal sulit yang kita harus hadapi di level ini, dan kita udah lihat dari level Piala Dunia U17 kemarin betapa tinggi technical level pertandingan di level U17 sekalipun. Oke, jadi ini memang bukan terkait dengan konsistensi dari pemain kita begitu ya, akan tetapi memang dari lawan kita yang memang cenderung terlalu kuat, bisa dibilang begitu. Apakah mungkin yang terlihat menonjol lebih ke arah taktikal, mental, atau faktor lainnya seperti apa, Bung Fizi? Ya, kita lihat karena permainan fisik anak-anak Korea Utara kemarin ya, kita jadi nggak bisa keluar permainan menyerangnya. Evandra yang kita tahu pengalir bola yang sangat luar biasa, Zahabi dribbler yang sangat bagus, dan juga Fadli dengan tusukan-tusukannya itu. Kalau saya lihat lagi heat map-nya mereka, pass combination mereka memang sedikit sekali yang bisa mendekati kotak penalti lawan. Kita hampir kita sangat kesulitan menciptakan peluang, hanya 1 tembakan sepanjang pertandingan 90 menit. Jadi ini adalah hal yang harus kita benahi juga, karena kalau kita menghadapi teman-teman dari region Asia seperti Yaman, Afghanistan gitu, mungkin kita masih bisa terlihat kekuatannya, tapi memang 1 level di atas itu fase gugur ini memang menunjukkan bahwa persaingan di level ini sudah sangat ketat sekali, dan jurangnya bisa besar kalau kita tidak waspada dan juga tidak bisa mengantisipasi lawan yang memang datang dengan keunggulan besar. Jangan lupa Korea Utara adalah 2 kali juara di level ini ya. Dari 5 kali partisipasi terakhir mereka bisa 2 kali juara, sekali menembus semifinal dan sekali menembus perempat final. Jadi tim yang sangat pengalaman di level ini, Mbak. Oke, baik. Korea Utara sepertinya memiliki sejarah kuat ya pada turnamen ini dengan gelar juara, meskipun kalau untuk saat ini menjadi runner up begitu ya di grup D. Saya ingin ke Coach Aji Santoso. Menurut Anda bagaimana kemudian permainan dari timnas kita di Piala Asia U17 kali ini, meskipun akhirnya dilibas oleh Korea Utara telak sekali 6-0, Coach Aji?
Iya, terima kasih. Jadi sebelum saya menyampaikan, kita tetap apresiasi dulu. Kita ucapkan selamat kepada Pak Manajer, kepada tim pelatih, kepada tim pemain, yang mana meskipun tidak lolos ke babak berikutnya, tapi kita mendapatkan satu tiket ke Piala Dunia. Tentunya ini harus kita apresiasi ya. Harus kita apresiasi, mereka sudah berjuang sangat maksimal. Kalau kita lihat pertandingan melawan Korea, memang dari semua aspek Korea itu lebih unggul dibandingkan dengan kita. Yang pertama, mereka memiliki stamina yang sangat bagus. Mereka pemain juga memiliki kecepatan yang sangat bagus. Dan yang penting lagi adalah mereka memiliki penguasaan bola yang sangat bagus. Terbukti sepanjang pertandingan, saya semalam nonton juga saya sempat mencatat bahwa pemain-pemain Korea Utara ini melakukan sentuhan-sentuhan, melakukan ball possession lebih dari 15 sampai 20 sentuhan, sedangkan pemain kita sangat sulit untuk melakukan possession karena mendapatkan tekanan. Nah, inilah yang menjadi PR dari Coach Nova. Mungkin Pak Mendes juga, saya yakin juga sudah berpikir ke arah sana. Yang perlu diperbaiki adalah menurut saya 3 moment in football. Ada 3 momen di dalam sepak bola itu yang harus benar-benar ditekankan. Yang pertama, bagaimana kita harus bertahan, bagaimana kita harus menyerang, bagaimana kita harus melakukan transisi, baik itu transisi negatif ataupun transisi positif. Dan yang lebih penting lagi menurut saya adalah bagaimana pemain-pemain ini nanti di Piala Dunia mereka bisa penguasaan bolanya sangat kuat. Karena intinya adalah di situ gitu. Kalau kita menguasai bola dengan kuat, tenaga kita, energi kita itu akan efektif gitu. Kemarin saya bisa memahami pemain-pemain kita kelihatan cukup kecapean. Kenapa? Karena mengejar bola, karena lawannya memiliki penguasaan bagus. Gitu. Betul, Bang Zaki. Tapi tetap sekali lagi kita harus tetap apresiasi, ini adalah pemain-pemain muda, aset bangsa kita. Bagaimana sekarang caranya untuk Piala Dunia nanti pemain-pemain bisa paling tidak bisa mengimbangi tim-tim lawan. Menurut saya itu. Tapi sekali lagi jangan sampai pemain kita ini down, Pak Zaki. Saya berpesan perjalanan masih panjang, kita tetap support. Saya sebagai mantan pemain nasional juga bangga melihat perjuangan dari manajer, dari pelatih, dari tim pemain juga luar biasa. Tetap harus kita apresiasi. Oke, jadi menurut Anda sebagai mantan pemain timnas ini, ya dari segi perkembangan pemain muda, kemudian seberapa penting begitu ya pengalaman seperti di Piala Asia ini membentuk fondasi tim ke jenjang yang berikutnya. Menurut Anda seberapa penting, Coach Aji? Iya betul. Jadi nanti ini kan kalau tidak salah pemain-pemain ini kan belum bergabung dengan klub profesional. Mereka kebanyakan diambil dari EPA. Menurut saya supaya pemain-pemain ini nanti bisa berbicara di Piala Dunia kan masih ada waktu 5 bulan, 6 bulan. Nah, ini bagaimana federasi bisa sepertinya mengadakan turnamen di Indonesia, mendatangkan tim-tim berkualitas atau mengikuti turnamen di luar negeri yang turnamen yang berkualitas. Ini yang akan meningkatkan kualitas dari pemain itu sendiri, karena jangan lupa nanti di Piala Dunia lawannya lebih dari peserta Piala Asia ini, Mbak. Begitu. Iya, Pak Zaki kan begitu, Pak Zaki. Jadi ini 5 bulan ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Paling tidak ya bisa berbuat banyak, bisa menyaingi dengan tim-tim yang di Eropa maupun dari Afrika. Seperti itu, Mbak Anissa. Oke, lawannya akan lebih tinggi begitu kompetisinya daripada saat ini. Begitupun juga dengan Korea Utara, sepertinya kalau disampaikan oleh Coach Aji ini lebih unggul dalam segala aspek begitu ya. Nah, saya ingin tanggapannya dari Bung Zaki. Bung Zaki, kalau Anda melihat jadi apa dari kacamata Anda, dari manajer Timnas U17, catatan positif kemudian juga evaluasinya bagi Timnas kita terhadap performa U17 selama Piala Asia ini untuk kemudian menghadapi Piala Dunia, Bung Zaki? Baik, catatan positifnya adalah anak-anak ini punya mental ataupun punya semangat dan motivasi yang sangat luar biasa. Itu bisa ditunjukkan di 3 game yang pertama, ya, apalagi setelah mengalahkan Korea Selatan. Nah, sebetulnya di pertandingan melawan Korea Utara ini juga apabila mungkin mereka bisa menahan gempuran di 15-20 menit awal, itu mungkin akan berbeda juga situasinya. Tapi kita mesti melihat bahwa ternyata masih banyak ruang yang harus dikembangkan dari para pemain-pemain kita, baik itu secara mental, kemudian teknik,
juga stamina ya, walaupun udah dilatih di Jogja ini turun naik gunung Coach Aji, tapi badannya udah pada six pack gitu ya, tapi tetap kita melihat bahwa ada beberapa catatan penting nanti yang masih harus kita perbaiki 5 bulan ke depan. Nah, di Piala Dunia tantangannya tadi bukan saja kita bertemu dengan negara-negara Asia Timur, negara Asia Tengah, dan negara Asia yang dekat dengan Eropa ya. Seperti di sini Piala Asia kan ada Uzbekistan sama Tajikistan yang bermain juga sangat Spartan dan cepat sekali seperti Korea Utara. Kita juga akan bertemu dengan tim-tim Eropa dan Amerika Selatan, ini seperti Argentina, Brazil kan sudah pada lolos juga itu. Begitu juga dengan tim-tim yang dari Afrika. Nah, ini tentu saja membutuhkan jam uji coba dengan tim-tim sekelas yang nanti akan berlaga di Piala Dunia, yang harus kita lihat nanti dalam perkembangan anak-anak ini. Jadi betul sekali Coach Aji, ya memang kita secara keseluruhan kemarin kalah dengan Korea Utara, tapi ini menjadi pengalaman berharga sekali bagi kami semua untuk segera membenahi timnas kita. Mungkin setelah ada pembubaran dulu, 1-2 bulan ini kita akan melakukan seleksi kembali. Nah, kalau Coach Aji ada referensi beberapa pemain lagi yang mungkin bisa kami lihat, ini di segala sektor, ini mudah-mudahan kita juga bisa mendapatkan tenaga-tenaga baru nanti yang kita persiapkan. Yang pasti PSSI di bawah kepemimpinan Ketua Umum Pak Erick Thohir sekarang ini mempersiapkan tim nasional di kelompok umur dengan sangat lengkap, Mbak. Jadi bukan saja tim pelatih, tim analis, medis, tapi juga kami didampingi oleh tim psikolog. Jadi untuk U17 dan U20 ini ada tim psikolognya juga untuk menjaga mental anak-anak tersebut. Kan kita bisa tahu ini rata-rata umur 16 tahun masih sangat-sangat labil sekali. Betul. Iya. Jadi itu yang harus dijaga. Makanya kemarin ada pembatasan untuk sosial media dan juga pembatasan agar mereka bisa fokus dan konsentrasi terhadap pertandingan. Oke, baik, tidak sabar rasanya kita akan melihat seleksi yang akan dilakukan, begitupun juga dengan persiapan-persiapannya ya. Nah, dan saya ingin tahu juga tanggapan dari Bung Firzi. Kalau Bung Firzi sendiri sepertinya tadi kita mendengar tanggapan dari Bung Zaki, begitu ya, kekalahan ini sepertinya menjadi evaluasi yang sangat penting bagi timnas U17. Bung Firzi, apakah dari pandangan pengamat ini sudah siap tim kita bersaing dengan di level dunia begitu? Menurut pandangan Anda seperti apa? Apakah mereka sudah memiliki modal yang cukup, Bung Firzi? Ini juga hal menarik yang saya sempat bicarakan juga ya di Piala Dunia U17 2023 kemarin dengan anggota FIFA Technical Study Group ya, Pascal Zuberbuhler. Itu dulu kiper timnas Swiss di era Coach Aji dulu bermain. Dia menjelaskan bahwa memang level U17 di seluruh dunia itu udah berkembang sangat pesat ya. Bahkan mungkin dari era ketika dia bermain, dia mengatakan dulu di era dia 17 itu mungkin masih pemain akademi, pemain cadangan. Tapi kita lihat di dunia di Eropa ini level U17, level 17 tahun itu udah bisa bermain di tim utama. Kita lihat di Piala Dunia kemarin, Piala Dunia U17, Pau Cubarsí adalah bek timnas Spanyol, sekarang jadi pilar di lini belakang Barcelona. Lamine Yamal itu juga jadi andalan Barcelona. Ethan Nwaneri, Miles Lewis Kelly, sekarang bagi Arsenal pun mereka jebolan Piala Dunia U17 2023 yang sekarang jadi andalan di klub masing-masing. Claudio Echeverri dari Argentina, masih banyak nama-nama yang jadi sekarang bermain bahkan di Manchester City. Nah, ini adalah suatu catatan penting juga bagi kita ya, bagaimana pemain-pemain kita walaupun masih 17 years of age, mereka masih muda, tapi mereka harus bisa mengemban pengalaman tim utama seperti yang didapat di negara-negara Eropa lain, negara besar lain, agar mereka juga bisa compete dengan pemain-pemain di level dunia. Bukan hanya lagi sebagai pelengkap tim utama, tapi juga sebagai part of the squad dari suatu klub di tim utama. Jadi memang itu adalah jurang level besar yang kami perhatikan juga sejak Piala Dunia U17 kemarin digelar, yang memberikan pengalaman sangat luar biasa juga bagi generasi Arkan Kakak dan lain-lain, dan semoga juga
bagi generasi Evandra, Zahabi sekarang juga mereka bisa merasakan atmosfer yang sangat luar biasa di Piala Dunia. Kalau kita kemarin bisa menahan Panama dan Ekuador sebelum akhirnya terpaksa kalah dari Maroko, ya kita harap mereka juga bisa mendapatkan hasil-hasil terbaik bermodal juga persiapan yang sangat luar biasa dari Pak Zaki dan juga Coach Nova dan semua tim kepelatihan agar bisa yang menjadi harapan bangsa juga di turnamen November nanti, Mbak Anissa. Oke. Selain dari pembinaan yang continuity begitu ya, ini terkait dengan generasi berikutnya begitu, menjadi persiapan juga untuk generasi berikutnya. Saya ingin ke Bung Zaki. Bung Zaki, kalau Anda lihat modal tersebut yang kita miliki saat ini sudah cukup atau belum? Ataukah modal tersebut ini akan kita dapatkan juga dengan adanya kemungkinan dari menaturalisasi pemain-pemain? Kita tahu menaturalisasi ini merupakan cara yang instan begitu ya, akan tetapi kita juga akan tetap terus melakukan pembinaan terhadap generasi yang ada saat ini. Hal tersebut memungkinkan tidak, Bung Zaki? Mengingat dari Piala Dunia 2025 ini sudah ada di depan mata, sudah sangat dekat sekali, Bung Zaki. Kalau kita lihat sekarang, nanti akan kita lihat lagi proses seleksi berikutnya ya, dan ini akan terbuka lagi, makanya kami juga mungkin akan mengundang beberapa coach nasional untuk juga memberikan masukan apabila tadi ada calon-calon pemain lain yang mungkin kemarin tidak sempat terpantau oleh tim pelatih. Nah, terlepas dari apapun, kita juga terbuka kepada pemain-pemain diaspora. Tapi tentu saja, Mbak, ada standar-standar yang memang harus dicapai oleh para pemain-pemain tersebut, baik yang di dalam, di nasional, ataupun diaspora yang bermain di luar. Jadi nggak serta-merta karena dia tumbuh besar dan bermain di luar juga bisa masuk begitu saja ke dalam tim, tapi tetap harus memperhatikan kaidah-kaidah ataupun standar-standar yang memang sudah ditetapkan oleh tim pelatih. Nah, kami juga percaya pembinaan sepak bola usia dini di nasional ini sedang berkembang, sedang bergerak, dan mudah-mudahan PSSI juga bisa berkoordinasi dengan Asprof, Asosiasi Provinsi, dan juga Askap-Askot di daerah-daerah untuk bagaimana caranya secara reguler para Askap, Askot, dan Asprof ini bisa juga membantu memberikan fasilitas kompetisi yang reguler kepada para SSE ataupun lokal di daerah masing. Nah, ini jadi catatan. Saya percaya nanti mudah-mudahan program pengembangan usia dini ini juga bisa berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, bagaimana dengan tim yang sekarang? Yang para pemain yang sekarang ini juga memang harus dikawal. Coach Aji kan punya pengalaman panjang juga. Bagaimana banyak pemain-pemain usia dini yang bagus pada saat U17, U20, U23, tapi ketika menjadi pemain senior layu sebelum berkembang. Nah, ini juga menjadi catatan kita nih, bagaimana mengarahkan mereka agar mereka terus haus terhadap perubahan dirinya untuk lebih baik lagi. Maka dari itu, mudah-mudahan dengan sering kita berkompetisi atau secara reguler kita bisa berkompetisi di tingkat Piala Asia ini di tiap kelompok umur, ini bisa menaikkan standar kualitas dari para pemain-pemain sepak bola Indonesia. Jadi standar kita nih, Mbak, harus sudah kita tetapkan, itu harus selalu berpartisipasi di Piala Asia. Dan juga harus punya kesempatan besar, peluang besar untuk masuk ke Piala Dunia melalui jalur kualifikasi seperti yang sekarang. Ini tentunya akan membuat standar bar kita akan lebih baik lagi nantinya. Standar begitu kita juga akan dengan mental anak-anak ketika bermain dengan negara-negara yang tadi ya, yang sekarang kualitasnya terlihat begitu jauh berbeda, tapi mudah-mudahan kita bisa mendekati secara perlahan. Oke, baik. Terakhir, Bung Zaki, di tahun ini target untuk Piala Dunia U2025 begitu ya, terutama adalah ini sepertinya di Qatar begitu, ada target khusus tidak untuk Piala Dunia kali ini, Bung Zaki? Ya, baru saja kami juga mengikuti meeting dengan FIFA terkait dengan persiapan World Cup U17. Jadi target kita adalah lolos dari penyisihan grup terlebih dahulu. Kita juga harus lihat juga nanti realistis melihat siapa calon lawan kita di grup setelah
undian nanti peserta ya. Itu juga karena kita akan campur dengan negara-negara yang sangat luar biasa sekali nantinya. Tapi paling tidak pengalaman untuk Indonesia untuk terus mempersiapkan tim di event-event internasional di Piala Asia dan Piala ini menjadi penting sekarang. Jadi itu kita udah bukan lagi di AFF atau di Asia. Oke, baik. Saya ingin Coach Aji terakhir singkat saja tanggapi soal tadi efektivitas dari naturalisasi dan kemudian juga harapannya kita timnas U17 untuk di Piala Dunia ini seperti apa, Coach Aji? Kalau menurut saya kita bisa menerima lah, bisa memahami kalau kita menggunakan pemain diaspora di tingkat-tingkat senior. Tapi menurut saya pribadi, kalau untuk di usia-usia 17 menurut saya perlu dipertimbangkan lagi. Akan lebih baik lagi kalau kita memang memberi kesempatan kepada anak-anak Indonesia yang ikut kompetisi di EPA. Mereka kan juga akan merasa bangga kalau bisa ikut di Piala Dunia. Bukan berarti saya tidak setuju, tapi menurut saya perlu dipertimbangkan, perlu dipikirkan matang-matang. Kalau senior oke, kita bisa terima. Tetapi kalau pemain-pemain usia muda, kasihan pemain-pemain kita, Mbak. Ya karena mereka juga ingin ikut di Piala Dunia. Menurut saya itu, karena gini loh, yang terpenting adalah bagaimana Indonesia bisa mengambil pengalaman di turnamen Piala Dunia. Kita harus sadar diri lah. Kita artinya harus memahami bahwa lawan kita tuh levelnya di atas kita gitu. Jadi bukan berarti kita pesimis, tetapi kita harus realistis. Masyarakat Indonesia juga harus kita edukasi untuk Piala Dunia nanti. Yang terpenting bagaimana bisa mengambil pelajaran. Syukur-syukur memang apa yang menjadi target dari Pak Manajer tadi bisa lolos ke babak berikutnya. Itu udah luar biasa menurut saya. Baik. Luar biasa, kita tetap memberikan apresiasi kepada timnas Garuda kita U17 atas prestasinya hingga dengan saat ini. Kita nantikan yang terbaik permainan dari U17 selanjutnya. Bapak-bapak, Bung sekalian, terima kasih banyak atas waktunya dan selamat malam, salam sehat selalu. Terima kasih Mbak, terima kasih Mas.